sini teman-teman melihat saya sudah menyiapkan media pembelajaran yang akan saya buat. Dalam hal ini saya akan membuat tentang jalan sejarah. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah styrofoam. Yang kedua itu adalah kertas karton. Yang ketiga adalah potongan dari styrofoam. Yang selanjutnya adalah gunting, pensil, cutter, dan penggaris, dan tidak lupa juga lem. Dan di sini saya menggunakan kertas berwarna sebagai tempat menulis nanti media supaya jelas untuk dipahami oleh peserta didik. Jadi kertas karton ini sendiri sebenarnya ini akan saya tempelkan di sini, di tempatnya di sini ditempel semuanya di atas kertas kartonnya. Kemudian seperti yang teman-teman lihat, yang ini adalah tempat penempelan dari kertas ini. Jadi dia ditempel seperti ini. Nanti akan saya sampaikan di proses pembuatan media yang akan saya berikan dan bertemakan tentang jalan sejarah. Ini adalah bahan styrofoam dengan kertas karton yang sudah saya tempel. Nah, kemudian kertas yang saya sampaikan tadi itu akan kita gunting seperti ini. Jadi ini adalah proses pembuatannya. Styrofoam yang sudah saya siapkan. Nah, ini ya, kotak-kotak kecil seperti ini kita tempel di sini. Nah, kita tunggu sampai kering. Kemudian kita lanjutkan dengan penempelan di sini. Nah, namun sebelum kita menempel di sini sebenarnya harus sudah ada tulisan sehingga mudah untuk menempel yang lainnya juga. Ini adalah jalan sejarah yang saya buat dari hasil proses yang begitu panjang. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dengan menggunakan media ini, guru akan lebih mudah menyampaikan materi pembelajarannya. Ya, kemudian media kedua yang saya gunakan itu adalah game spinner. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah menyiapkan karton yang sudah dipunderi. Kemudian saya menggunakan pipet sebagai spinnernya nanti ketika kita bermain game di situ. Bahan-bahan dan alat yang saya gunakan contohnya adalah lem, pensil, cutter, penggaris, dan gunting, serta ini adalah kertas berwarna. Kertas berwarna ini nanti akan digunakan untuk di sini. Akan saya buat dengan model seperti ini, akan ditempel seperti ini, dan nanti akan saya sampaikan juga di dalam proses pembuatan dari media saya. Pagi, Namo Buddhaya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media yang telah saya buat, yang saya beri nama itu adalah Jalan Sejarah berkaitan dengan tentang silsilah para Buddha. Jadi penggunaan media ini adalah untuk mata pelajaran riwayat agung para Buddha, khususnya berkaitan dengan silsilah para Buddha. Tujuan adanya media ini, ada beberapa tujuan yang harapkan dengan adanya media ini, yaitu peserta didik mampu memahami, menjelaskan, mengaplikasikan, dan juga siswa atau peserta didik ini mampu menjelaskan berkaitan dengan tentang silsilah para Buddha itu sendiri. Nah, fungsi dari media ini adalah jelas agar memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang akan dijelaskan berkaitan tentang silsilah para Buddha.
Karena kalau kita berbicara tentang silsilah itu adalah sangat sulit untuk dipelajari. Kalau kita hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media ini, sangat sulit sekali untuk dimengerti oleh peserta didik. Sehingga dengan adanya media ini sangat membantu dan berfungsi sekali ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. Cara penggunaan dari media ini sendiri seperti yang teman-teman lihat di sini berbicara tentang silsilah para Buddha, dan di sini ada tentang kasapa. Nah, dan seterusnya seperti ini. Jadi ini adalah jalur dari penjelasan setiap silsilah tersebut. Kita ambil contoh yang paling mudah saja, yaitu adalah berkaitan dengan riwayat Agung Buddha Gotama. Ini silsilah tentang Buddha Gotama secara khusus saya beri warna berbeda-beda. Contoh seperti ini. Jadi guru ketika berbicara tentang riwayat agung para Buddha, khususnya Buddha Gotama itu menjelaskan Buddha Gotama, maka guru harus memberikan pemahaman bahwa Buddha Gotama ini memiliki orang tua bernama Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Begitupun seterusnya, baik itu dari pencerahan ataupun siswa utama ataupun pelayan dari Sang Buddha Gotama. Seperti itu cara menggunakan media ini, sehingga semuanya ini bisa diingat dan bisa dibedakan oleh peserta didik, sehingga dia bisa mampu memahami dengan mudah, terutama untuk mengingatnya. Pemahaman yang diharapkan dengan adanya media ini adalah ketika peserta didik nantinya bertemu dengan masyarakat di peserta didik itu juga akan bisa menjelaskan, akan bisa memberikan pemahaman terhadap orang lain, sehingga orang lain yang bertanya tentang hal tersebut tidak kebingungan dan akan udah bisa dibedakan dan peserta didik bisa menjelaskan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya saya punya satu media, yaitu game spinner. Ini sebuah game berkaitan dengan materi yang dibahas tadi. Namun di sini sudah saya bikin sketsa, tinggal peserta didik nanti berperan aktif di sini. Guru mengarahkan. Di sini sudah saya kasih nama, baik itu dari pencerahan, Buddha tersebut lahir pada kappa yang mana, kastanya apa, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti sudah saya kasih nomor semua, nomor urut. Nah, ini bisa saya menggunakannya itu berdasarkan nomor absen seperti itu. Nah, dan tambahannya itu di sini adalah ini yang harus ditempelkan oleh peserta didik di sini berkaitan dengan silsilah para Buddha, khususnya pada kasta Brahmana seperti itu. Cara menggunakan game spinner ini sangat mudah sekali sebenarnya, hanya saja seperti ini. Nah, guru nanti ataupun peserta didik dibantu temannya memutar sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ketika di sini muncul, yaitu berkaitan dengan nomor absen, contohnya nomor absen 13, itu berkaitan dengan siswa utama. Berarti siswa utama dari Buddha itu sendiri siapa gitu. Ya, jadi supaya lebih asik itu peserta didik akan mencari di sini sendiri gitu. Dan guru memberikan waktu 30 detik. Ketika peserta didik tidak mampu menemukan jawabannya di sini selama 30 detik, maka hukuman, contoh hukuman mungkin bernyanyi atau apa sebagainya. Nah, ketika dia mampu untuk mengerjakannya dalam waktu 30 detik, bisa dikasih hadiah berupa coklat dan lain sebagainya. Begitupun juga seterusnya sampai silsilah Buddha yang berkaitan dengan yang khususnya di kasta Brahmana ini tersusun dengan rapi, sehingga secara keseluruhan baik yang sudah saya sampaikan tadi itu dan ini dikerjakan ikut serta oleh peserta didik mampu memahami tentang silsilah para Buddha secara menyeluruh. Demikian media yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat pagi. Sukyoto Namo Buddhaya.